Oke, jadi hari ini kita mau bahas soal Kalakto 2 ujian UASnya buat tahun 2024. Kita punya dua soal di sini. Soal yang pertama itu kita memiliki sebuah fungsi dua pubah fx, y di sini. Diketahui fungsinya itu 6 kali 1 min y untuk domainnya ini 0 lebih kecil dari x, lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan y, lebih kecil sama dengan 1. Dan dia itu nilainya 0 untuk nilai X dan nilai Y-nya yang lainnya. Jadi selain dari domain yang ini, nilainya semua 0. Nah, kita punya 4 hal yang kita perlu cari. Yang pertama, fungsi densitas marginal dari X dan Y. Fungsi densitas marginal ini sebenarnya kita pernah, um, ini akan dipakai juga nanti pas PTP. Tapi intinya adalah kita mau mengintegralkan fungsi dua pubah kita terhadap cuman salah satu variabel doang. Contohnya kita mau mencari fungsi marginal dari X. Fungsi marginal X itu artinya kita akan mengintegralkan fungsi kita terhadap Y. Jadi maksudnya nanti setiap X yang kecil itu akan bertambah berapa banyak, sebanyak nilai integral kita yang diintegralkan terhadap DY tadi. Contohnya pertama nih, kita mengintegralkan fungsi dua puluh kita terhadap DY. Artinya kita akan menggunakan batasnya dari si Y. Dalam soal diketahui bahwa definisi atau domainnya itu kan 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y, lebih kecil dari 1. Artinya Y dibatasi oleh nilai X dan nilai 1. Paling kecil bisa X, paling besar bisa 1. Artinya fungsi marginal dari X itu pada saat kita mau mengintegralkan terhadap Y, itu batas bawahnya X, batas atasnya 1. Baru fungsinya sama aja. Udah tinggal kita integralkan terhadap Y aja, terhadap DY. Ya udah, berarti jadinya ini kita bisa pecah dua, jadi kayak integral 6 DY kurang integral 6Y DY. Jadi kan jadinya 6Y kurang 3Y kuadrat dengan batas 1 sama X. Masukin nilai 1, masukin nilai X, dapat fungsi marginal dari X itu adalah 3X kuadrat kurang 6X tambah 3. Itu buat fungsi marginal X. Kalau fungsi marginal Y sama persis, cuman kita mengintegralkan terhadap X, terhadap dx. Dan juga jadi batasnya berubah. Batasnya mengikuti batasnya si X. Karena diketahui X itu dibatasi oleh 0 dan oleh Y gitu ya, paling rendah 0, paling tinggi Y. Artinya batasnya juga dari 0 sampai Y. Kita dapat fungsi marginal dari Y itu adalah 6Y kali 1 min Y. Atau boleh juga 6Y kurang 6Y kuadrat. Nah, kedua, apakah X dan Y itu independen atau tidak? Jadi ini dapat dibahas juga, cara menentukan apakah X dan Y itu independen atau tidak, variabel acak X dan Y itu independen atau tidak, itu adalah kita tuh membuat persamaan ini. Fungsi dua pubah kita, fx kita, apakah sama dengan fungsi marginal X dikalikan dengan fungsi marginal Y. Jadi fxx kali f y, y. Kalau mereka sama, artinya mereka independen. Kalau mereka tidak sama, berarti mereka tidak independen atau mereka dependent. Gitu. Jadi mereka saling mempengaruhi lah anggapannya. Jadi kalian lihat di sininya, kalau kita coba kaliin ya, ini ada X, ini ada FYY, ada FXX, udah pastikan tidak sama dengan 6 kali 1 min Y. Pasti tidak sama dengan, jadi ya udah. Makanya di sini kita bisa bilang bahwa X dan Y itu tidak independen, mereka saling independen. Ada juga cara menentukannya adalah kalau pada domainnya sendiri itu X dan Y itu saling mempengaruhi, udah pasti tidak akan independen. Tapi kita juga baiknya tes menggunakan definisi ini aja. Oke, buat C, kita justru membuat peta kontor dan kita akan menghitung volume dari fxy. Oke, jadi untuk membuat peta kontor, kita pertama dulu perlu menentukan domainnya itu seperti apa. Jadi karena diketahui domain dari fungsi dua pubah kita, kalau kita gambar secara seperti ini, kita akan dapatkan bahwa pertama X dan Y dibatasi oleh X sama dengan 1, Y sama dengan 1, juga dibatasin bahwa semua nilai Y harus lebih besar daripada X, atau X lebih kecil daripada Y, untuk semua nilainya. Artinya daerah warna kuning di sini itu adalah daerah yang
merupakan domain dari fungsi dua peubah kita yang warna kuning. Baru peta konturnya yang mana? Peta konturnya adalah garis-garis ini. Cara membuat peta kontur seperti apa? Pada soal sebelumnya kita kan mengetahui fungsinya adalah 6 kali H min Y gitu. Itu nanti sama dengan sebuah, kalau kita menggambarkan fungsi dua peubah itu berarti kita punya sebuah sumbu X, sumbu Y, dan nanti hasilnya, berarti hasil dari fungsi tersebut kita bisa bilang sebagai Z, itu biasanya kita anggap di dimensi ketiganya, dimensi Z, dimensi tingginya kalau kita gambarin dalam bentuk 3 dimensi. Berarti nanti peta konturnya kita tinggal mengasumsikan aja kalau Z-nya berapa, nanti garisnya seperti apa. Z-nya berapa, garisnya seperti apa. Contohnya di sini saya membuat ada Z sama dengan 6, Z sama dengan 3, Z sama dengan 0. Kalau Z sama dengan 6, artinya 6 kali H min Y sama dengan 6. Artinya nanti H min Y sama dengan 1. Artinya nanti Y bakal sama dengan 0. Makanya Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, ini harusnya garisnya horizontal ya. Ini harusnya garis horizontal. Pada Y sama dengan 0 seperti ini berarti, ini adalah Z sama dengan 6. Pada Z sama dengan 3, itu harusnya nanti di sini ya, ini harusnya setengah. Ini adalah Z sama dengan 3. Baru di paling atas, ini adalah nanti gini harusnya ya. Z sama dengan, Z sama dengan 0. Bisa dihapus tuh. Z sama dengan 6, nanti seperti ini. Jadi nanti pas kita menggambar peta kontur, itu akan kira-kira seperti ini. Gitu ya. Bukan garis yang vertikal ya, garis yang horizontal harusnya. Nah, seperti ini. Nanti semakin ke atas, nilainya semakin tinggi, Z-nya makin tinggi. Makin ke bawah, Z-nya makin kecil. Jadi kalau kita mau menggambarkan ini dalam bentuk 3 dimensi, ini kita bisa anggapnya kayak sebuah limas. Sebuah limas 3 dimensi. Anggapannya seperti ini. Kayak gini gitu. Sebuah bentuk 3 dimensi, kayak gini. Baru nanti di lebih kecilnya ini akan lebih pendek. Kira-kira seperti ini gitu kira-kira. Dan terakhir untuk ini menghitung volumenya secara integral. Berarti kita mengintegralkan terhadap dua variabel, terhadap dy sama terhadap dx. Ini mau terserah mau bikin dy dx atau mau bikin dx dy. Di sini saya contohin pakai dy dx. Jadi kita integralkan dalamnya terhadap y dulu, baru nanti di luarnya terhadap x. Cara simpelnya di sini, karena di soal-soal tahun lain-lainnya itu ada yang sedikit lebih susah. Itu pertama kita tentuin dulu urutannya mau seperti apa. Apakah mau dy dx atau dx dy. Dan kita akan menentukan batasnya dari yang paling luar. Contohnya di sini dy dx. Berarti kita akan mengintegralkan paling terakhir terhadap x. Kita lihat pada soal awalnya nilai x itu nilainya apa aja. Nah, di sini diketahui bahwa nilai X itu paling kecil 0, paling besar 1. Makanya batasan X itu adalah 0 sampai 1, bukan dari 0 sampai Y. Gitu. Nah, integral dalamnya baru kita perlu memfaktorkan hal yang sudah kita faktorkan dalam integral di luarnya. Di luarnya kan tadi kan dx, dalamnya makanya kita perlu memfaktorkan apakah nilai X akan mempengaruhi nilai Y-nya di dalamnya. Kita lihat di sini bahwa Y harus seminimal-minimalnya sebesar X dan paling tinggi besar 1. Artinya minimalnya X paling besar 1. Jadi makanya di sini integral terhadap dy-nya adalah dari X sampai 1. Jadi itu cara menentukan batasnya dari paling luar ke paling dalam. Gitu. Nanti kita bisa ketemu bentuk-bentuk lain untuk mencari volumenya, kita harus pecah menjadi 2 buah integral atau 3 buah integral karena batasnya ada yang sedikit aneh. Tapi ini contoh salah satunya aja. Kita dapat bahwa hasilnya adalah integralnya volumenya 1 gitu. Dan terakhir untuk menentukan nilai S, ini sebenarnya cukup simpel aja karena diketahui bahwa S itu udah turunan parsial fx-nya terhadap do x tambah turunan parsial kedua fx-nya terhadap do y. Jadi itu turun terhadap y-nya 2 kali. Karena fungsinya sendiri gak ada variabel x, artinya kalau diturunkan terhadap x,
itu kan sebuah konstanta, jadi udah pasti 0. Baru kalau diturunkan terhadap Y 2 kali, ini kan kita bisa bikin menjadi contohnya ya, sorry. Ini kita bisa bikin menjadi 6 kurang 6Y. Diturunkan sekali terhadap Y, itu hasilnya minus 6. Diturunkan lagi di 0. Makanya ini adalah 0 tambah 0 ya, hasilnya 0. Gitu. Jadi nilai S itu adalah 0. Oke. Untuk soal yang kedua, seorang aktuaris menganalisis nilai kontrak dari sebuah polis asuransi jiwa yang berjangka. Modelnya adalah ini, V, X, T. Berarti ada dua variabel di sini, ada X yang usia masuk asuransi, dan T itu tahun sejak polis aktif, berarti lama waktunya. Rumusnya itu di sini A kali E pangkat min BT kali 80 min X. Disuruh cari 3 hal. Pertama, turunan parsial do V terhadap do T. Yang kedua, do V terhadap do X. Yang terakhir, jika diketahui nilai A, nilai B, disuruh hitung turunan parsial pada titik tertentunya. X berapa, T berapa. Jadi ini sebenarnya simpel aja. Diturunkan aja seperti biasa terhadap masing-masing variabel. Kalau terhadap T, berarti A dan 80 minus X dianggap sebagai konstanta. Itu bakal dikeluarkan dulu. Tinggal kita pikirin gimana cara menurunkan E pangkat min BT. Ya udah, turunkan E pangkat min BT terhadap T. Jadinya kan minus B itu turun, baru tetap E pangkat min BT. Jadi makanya ini adalah minus AB kali 80 min X kali E pangkat min BT. Sama halnya membuat si B. Buat si B, tinggal kita menurunkan V ini terhadap do X. Jadi ini bisa, kalau mau lebih gampang, kita bisa bikin ini menjadi AE min BT kali 80, berarti 80, dikurangin X kali AE min BT. Karena ini nggak ada variabel X sama sekali, diturunkan menjadi 0. Kita hanya memiliki ini, maka kita nanti memiliki ini adalah minus AE min BT turunannya terhadap X. Gitu untuk keadaan B. Buat yang C, disuruh cari turunan parsial pada titik tentunya. Ya udah, tinggal masukin nilai-nilai yang udah diketahui. Diketahui A-nya sekian, B-nya sekian, X-nya sekian, dan T-nya sekian. Dimasukin aja untuk kedua buah turunan parsial. Ingat, karena turunan parsial kan tetap itu merupakan sebuah fungsi. Tinggal dimasukin aja nilai-nilainya. Artinya, kalau kita melihat fungsi V tadi diturunkan terhadap do T, artinya kita mau melihat bagaimana fungsi V itu berubah pada saat variabel T-nya berubah, variabel waktu tahun sejak polis aktifnya berubah, tapi hanya T yang berubah, X-nya nggak berubah. Kita udah punya fungsinya seperti apa, tinggal masukin pas X-nya sekian, T-nya sekian, A-nya sekian, B-nya sekian, nilainya berapa, segini nilainya. Kalau mau dihitung pakai kalkulator aja, E-nya itu berapa, kan kira-kira 2,71. Itu dapat nilainya berapa. Sama juga untuk do V per do X. Masukin nilainya berapa, tidak bakal dapat, atau nilainya juga sama. Gitu. Jadi itu adalah pembahasan buat soal pertama dan soal kedua dari ujian Kalaktu 2 2024. Sekian.